Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan dengan nomor induk mahasiswa 25404111280. Saya adalah mahasiswa program PPG Transformasi Dalam Jabatan tahun 2025 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan LPTK Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Saat ini saya mengajar di SMP Darul Karomah yang berlokasi di Kampung Bulujul, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Video ini saya buat sebagai bagian dari ujian kinerja ataupun UKIN dalam rangka kegiatan PPG Transformasi Dalam Jabatan tahun 2025. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah, semangat sekali ya. Oke, sebelum kita mulai, kita semangatnya keluarkan dulu, ya. Oke, semangat pagi. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum kita mulai, kita cek kerapihan terlebih dahulu ya. Bagi yang belum rapi, silahkan rapikan terlebih dahulu. Yang sambil merapikan, silahkan berdiri. Ya. Oke, yang udah silahkan. Udah, oke ya semuanya. Semangat belajar. Bismillah. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, silakan. Sebelum kita belajar, mari kita baca doa dimulai. Oke, selanjutnya kita absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Ada. Udah lengkap ya, alhamdulillah ya. Berarti kalian semangat belajar mengikuti kegiatan hari ini. Oke, selanjutnya kita bikin kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas. Yang pertama, kita tidak boleh ya, di dalam kelas ini tidak boleh apa? Tidak boleh berisik. Yang ketiga apa? Harus fokus. Oke, coba kita tes kefokusan terlebih dahulu. Tepuk fokus. Ya, tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Oke, yang selanjutnya yang keempat apa? Ya, harus izin terlebih dahulu ya. Jadi bila kalian mau keluar kelas ya, ada keperluan untuk ke toilet silahkan, tetapi izin terlebih dahulu. Baik ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran ya, kita bikin kelompok terlebih dahulu. Siap? Siap. Kita dibikin 6 kelompok ya. Jadi satu kelompoknya 4 orang ya. Dibikin 6 kelompok. Di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5 dan 6. Nah, oke, coba bikin kelompok terlebih dahulu. Udah ya. Oke, kita insya Allah hari ini akan belajar. Silahkan dibuka bukunya di
halaman 51 di bab 3. Udah ya? Coba ketua kelas dibaca judulnya apa? Menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Menghadirkan sholat dan zikir dalam ya. Sebelum kita memasuki materi ini ya, harapannya dan tujuannya yaitu kalian bisa bisa menerapkan sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari ya, gitu. Islam itu harus mempunyai fondasi ya. Fondasinya itu apa? Salah satunya dengan sholat ya. Oke. Terus dalam Islam, sholat diibaratkan sebagai tiang agama. Tanpa tiang, bangunan keimanan akan roboh. Selanjutnya ada zikir. Oke, zikir adalah cara kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi sumber ketenangan hati. Oke, coba contoh-contoh zikir seperti apa? Yang tadi ada zikir setelah sholat. Yang terus apa lagi? Ada zikir pagi, terus zikir sore, apa lagi? Ya, intinya zikir itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dalam zikir itu kalian jangan ketika contoh kita lagi belajar kan zikir juga bisa nggak harus diucapkan di mana, nggak harus diucapkan di lisan, di dalam hati juga bisa ya, gitu. Jadi zikir itu bisa mengucapkan dengan apa? Misalkan subhanallah, terus apa lagi? Astagfirullah, apapun itu yang penting kita mengingat Allah, gitu ya. Jadi konsep zikir itu seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini di dalam hadis dikatakan, coba ada yang siap baca? Coba dibaca. Salat adalah tiang agama, maka barang siapa mendirikannya, sungguh ia telah menegakkan agama, dan barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah merobohkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Terima kasih buat siapa ini namanya Akbar ya yang telah membacakan. Kita tepuk tangan dulu buat Akbar. Oke, selanjutnya. Apa itu sholat? Oke, sholat ya. Sholat itu apa? Di sini sholat secara bahasa yaitu ya, secara bahasa sholat adalah doa. Tahu doa? Doa itu harapan ya. Contoh, kalian suka berdoa enggak? Suka. Berdoa. Oke. Kalau berdoa kepada orang tua suka enggak? Suka. Coba doa kedua orang tua apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa li walidayya wa liman kama rabbayani shaghira. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya secara istilah yaitu apa? Serangkaian ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ini sholat ya. Jadi kalau rincian sholat dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri salam gitu ya. Oke, selanjutnya ini adalah gerakan-gerakan sholat. Oke, coba yang pertama ya. Yang pertama itu apa? Takbiratul ihram, seperti mana tadi yang kita bacakan doanya. Oke, dalam prakteknya takbiratul ihram seperti apa? Ada yang bisa? Ya, bisa ya, insya Allah semuanya. Coba kita contohkan prakteknya. Takbiratul ihram. Contoh kita sholat subuh tadi ya. Sholli fardhu subhi raka'ataini. Oke, nah itu yang disebut gerakan takbiratul ihram. Doanya adalah seperti tadi. Oke. Yang kedua adalah iftitah. Ya, apa iftitah? Nah, yang tadi doanya itu takbiratul ihram itu adalah gerakan
gerakannya ya, ini takbiratul ihram. Kalau doanya adalah iftitah. Doa yang mana ya tadi? Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira dan selanjutnya. Alhamdulillah ya udah hafal ya semuanya. Oke. Yang selanjutnya adalah ruku ya. Ya, ruku. Berarti ruku itu seperti ini gerakannya ya. Kita ruku. Doanya seperti apa? Dibaca 3 kali. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Oke, gitu ya. Selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal doanya seperti apa? Masya Allah sekali ya kalian. Oke, selanjutnya doa sujud. Selanjutnya ada duduk iftiros. Apa doanya? Terus tasyahud, apa doanya? Selanjutnya setelah kita mengetahui gerakan sholat, yaitu kita akan menyelami makna zikir. Jadi menyelami itu apa? Kita akan memperdalam ya. Apa itu zikir? Oke, zikir secara istilah coba dibaca. Zikir secara istilah adalah upaya seorang hamba untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepadanya. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk zikir ya. Coba bentuk zikir. Di sini ada zikir apa aja? Ya. Apa itu zikir kolbi, kelompok situ? Silakan dijawab dengan lantang suaranya. Bertafakur merenungkan keagungan ciptaan Allah. Bertafakur merenungkan keagungan ciptaan Allah. Oke, kelompok selanjutnya yaitu zikir lisan. Kelompok ini kelompok 2. Dijawab dengan lantang ya. Nah, kalau zikir lisan mengucapkan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu apa? Kalimat baik ataupun kalimat bagus. Ada tasbih. Ucapan tasbih itu seperti apa? Coba ada yang tahu? Tasbih. Subhanallah. Kalau tahmid? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Nah, ini adalah tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Coba dibaca bareng. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Zikir lisan selanjutnya adalah zikir perbuatan, yaitu apa? Bil-fi'li. Yang mana apa? Menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu apa? Sholat. Selain sholat apa? Zikir. Terus puasa ya, terus ya boleh naik haji ya bagi yang mampu. Oke ya, jadi diulang lagi, kita bentuk-bentuk zikir itu adalah ada tiga. Satu apa? Zikir bil qalbi, yaitu dengan hati.
sekarang tugas kalian adalah membuat pertanyaan, ya, membuat pertanyaan tentang apa yang materi yang disampaikan. Kalian wajib nanya ya, ada setiap kelompok, ini ada 6 kelompok, semuanya wajib nanya. Silahkan ditulis, terus nanti dikumpulkan lagi, ya. Silahkan ditulis dulu, ya, silahkan ditulis. Sudah semuanya ditulis? Ya, oke, kalau udah dikumpulkan terlebih dahulu ya. Coba siap-siap ya, nanti kalian jawab dari semua pertanyaan. Coba, udah? Udah semuanya? Udah pertanyaannya? Sudah kumpulkan? Oke, silakan dijawab. Itu sebuah pertanyaan, ya. Terus di sini silakan dijawab. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan kelompok 5. Apakah waktu sholat akan memberikan kedisiplinan bagi kita? Jawabannya, ya, karena sholat kita yang wajib ada 5 waktu, maka kita akan disiplin. Alhamdulillah kita sudah mengetahuinya, yaitu apa? Tata cara sholat. Tadi ada apa? Ada gerakan-gerakan sholat. Alhamdulillah sudah mengetahuinya. Terus apa lagi? Dalil-dalil ataupun ayat Al-Quran tentang sholat ataupun zikir, ya. Tinggal kita menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita tentunya harus berdisiplin dalam melaksanakan sholat. Pesannya laksanakanlah sholat, ya, laksanakanlah sholat. Ini adalah perintah Allah. Jadi jangan semata-mata hanya ritual aja, tetapi kita harus niatkan di dalam hati agar capaian kita itu adalah tujuan kita itu kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus melaksanakan apa? Sholat, ya. Jadi ingat, jadi motivasinya itu adalah apa? Manjada wajada, yaitu barang siapa yang bersungguh-sungguh. Kalau kalian misalkan bersungguh-sungguh akan mendapatkan harapannya, yaitu kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pelajaran selanjutnya yaitu apa? Mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tunduk kepada perintah-perintahnya. Sama ya, mudah-mudahan kita di lain waktu bisa ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat, ya. Insyaallah mudah-mudahan. Oke, sekarang kita berdoa bersama ya. Silakan mau berdoa, mau bareng-bareng, apa mau dipimpin? Bareng-bareng ya. Marilah kita tutup kegiatan kita ini dengan membacakan doa kifaratul majlis. Coba bareng-bareng semuanya, 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.